Kita sudah tiba di 2 Tawarikh pasal yang ke-27 tentang Raja Yotam. Mari kita akan sama-sama pelajari melalui program Bible Everyday hari ini. Yotam berumur 25 tahun ketika dia jadi raja dan dia memerintah 16 tahun. Jadi dia mati ketika dia berusia 41 tahun. Sebetulnya bisa dikatakan bahwa umurnya tidak begitu panjang. Rentang hidupnya tidak sepanjang daripada pendahulu-pendahulunya. Kalau dibandingkan dengan Raja Uzia yang dia memerintah 52 tahun dan menjadi raja ketika dia masih berumur 16 tahun. Anda bisa bayangkan betapa ayahnya ini punya usia cukup panjang. Nah, Yotam ini memang tidak bisa disamakan atau dibandingkan dengan Uzia. Tetapi yang menarik adalah sekalipun cukup singkat sejarah hidupnya, tetapi ini yang Alkitab tulis tentang Raja Yotam. Yang pertama, ayat yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Tentu saja ketika Uzia ayahnya dalam keadaan awal-awal, dalam keadaan sebelum dia jadi tinggi hati. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Mari kita lihat catatan Alkitab tentang Yotam. Yang pertama adalah Yotam melakukan apa yang benar, tetapi tidak total. Kenapa? Karena Alkitab juga kasih keterangan, dia membiarkan banyak hal yang mana rakyat melakukan hal-hal yang merusak. Bisa ditafsirkan, rakyat juga semau-maunya sendiri. Tidak semuanya menyembah kepada Allah Israel, bahkan berpaling kepada dewa-dewa. Pembiaran terjadi di situ. Lalu kemudian keterangan yang kedua yang kita bisa temukan di kisah ini, ayat yang ke-6. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Ayat ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan Yotam itu karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Berarti kita bisa simpulkan, Yotam ini punya sisi kelebihan, tapi juga punya sisi kekurangan. Apa kelebihan Yotam? Kelebihan Yotam adalah dia cari Tuhan, dia arahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia bawa negaranya kepada Tuhan, dan dia izinkan Tuhan menolong, menyertai dia. Dan nyata-nyatanya selama dia memerintah, selama 16 tahun ini, Tuhan membuat kerajaannya menjadi kuat dan Tuhan memberkati dia. Sisi kelemahannya adalah dia tidak all out. Sisi kelemahannya adalah dia melakukan yang namanya pembiaran. Rakyatnya dibiarkan melakukan hal-hal yang merusak. Rakyatnya dibiarkan untuk mereka berpaling kepada penyembahan-penyembahan dewa lain. Saudara-saudara, banyak orang punya pemikiran seperti ini. Yang penting saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kadangkala yang seperti ini satu sisi baik. Saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang lain mau gimana terserah. Seolah-olah ini hal yang baik karena dia komitmen dengan Tuhan dan dia tidak peduli lingkungan yang mau menjadi seperti apa. Terserah. Sisi baiknya adalah ini orang yang punya komitmen. Ini orang yang tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Sementara raja-raja yang lain itu gampang terpengaruh situasi kondisi. Ketika lihat mayoritas rakyatnya menyembah berhala, rajanya malah ikut-ikutan menyembah berhala. Yotam tidak. Tetapi sisi kelemahannya adalah seperti ini. Dia melakukan pembiaran. Dia tidak ada tanggung jawab untuk dia mengubah, untuk membawa seluruh rakyat melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Maka ada orang yang ketika dia berpikir, yang penting saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang lain mau gimana terserah mereka. Satu sisi dia menunjukkan komitmen, tapi satu sisi juga dia melakukan yang namanya pembiaran. Bukankah mereka ini juga tanggung jawab kita? Tidak bisa kita berkata, yang penting saya dan keluarga saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sahabat saya, teman saya mau melakukan apa terserah mereka. Keluarga besar saya
kakak saya, adik saya melakukan apa terserah mereka. Tentu saja itu pemikiran yang egois. Mestinya kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk menjangkau mereka, untuk membawa mereka, minimal menggumulkan mereka, untuk mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yotam punya kelemahan di situ. Yang penting saya, rakyat mau bagaimana terserah. Nah, tentu saja ini bukan pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal adalah dia cari Tuhan, hidupnya berkenan kepada Tuhan, tapi hidupnya juga menjadi inspirasi bagi orang-orang yang dia pimpin, sekaligus membawa mereka semuanya datang kepada Tuhan. Saya berdoa renungan ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Tanggung jawab jangan sampai diabaikan. Karena bagaimanapun juga Tuhan ingin hidup kita jadi berkat buat mereka semuanya. Tuhan berkati.